Di balik ada banyak mobil di TDA Luxury Tours, ternyata di balik itu ada kesibukan orang-orang, dan salah satu orang yang paling sibuk dalam keseharian adalah Pak Welly. Sibuk Pak ya? Sibuk. Datang tuh start pagi jam berapa tuh Pak? Kira-kira 9.30. Sampai paling malam pulang jam? Oh, kalau paling malam sih malam bisa jam 11, jam 12. Cuman rata-rata mungkin sekitar jam 7-an kali ya. Jam 7. Jadi jam 9 sampai jam 7 hampir 12 jam tuh Pak. Maksudku, apa harus Bapak sesibuk itu untuk ngurus TDA Luxury Tours? Kan ini showroom mobil aja gitu Pak. Apa yang dikerjain gitu Pak? Ya mungkin kan kalau showroom mobil yang simple itu kan ya cuman jual beli putus aja gitu kan. Ya. Beli, jual, kelar gitu. Beli, jual, kelar. Yang penting yang penting ini harganya A gitu kan. Yang penting harganya bagus, murah gitu, ya udah selesai gitu. Tapi udah itu ceritanya tuh selesai di situ. Jadi mau kejadian kayak gimana mobilnya ya urusan masing-masing lah gitu. Sebentar, aku masih penasaran nih. Bapak bilang tadi bukan cuman sekedar jual beli mobil putus selesai kelar. Apa Pak yang diurusin sampai sibuk banget terus akhirnya TDA bisa ngasih banyak benefit ke customer? Itu apa Pak outputnya Pak? Mungkin penjelasannya mungkin gini kali ya. Ini contoh ya, ini contoh. Ini contoh. Misalnya perbedaan dari hotel bintang 5 sama yang non bintang. Misalnya contohnya. Kalau bintang 5 itu mereka mikirin tentang servicesnya, mikirin tentang food quality-nya, mikirin tentang seluruh kebersihannya yang sangat terjaga. Banyak hal yang harus dijaga gitu, in terms of the services dan hospitality-nya gitu kan. Memang sama-sama dua-duanya untuk tidur itu, tapi kenyamanannya itu beda. Kalau misalnya hotel yang misalnya non bintang itu kan ya udah yang penting ada kamar, kadang-kadang air panas belum tentu ada, yang penting dia tidur, besok pagi udah cabut gitu kan. Tadi analoginya hotel bintang 1 dan bintang 5. Sebenarnya sama-sama bisa tidur, Pak. Tapi mungkin kalau kita feel tidur di hotel bintang 5 atau mungkin bintang di atasnya lebih nyaman. Terus ada experience. Ya. Berarti korelasinya kita kalau kaitin sama TDA kayak gitu, Pak. Apa yang didapat oleh customer ketika mereka membeli mobil di sini, apa yang mereka dapat tuh, Pak? Mungkin penjelasannya korelasinya itu tadi gini. Jadi contoh misalnya kalau TDA jual mobil gitu ya. Kalau TDA jual mobil, kita nih mobil masuk, misalnya used car ya, mobil masuk, kita nih nggak langsung jual loh. Kita ini bawa pergi ke bengkel, kita lakukan kita lakukan general check up. Oh, diperiksa dulu. Kondisinya diperiksa dulu. Mobil yang baru mau dimasukin ke showroom sebenarnya diperiksa dulu. Betul, kayak mengenai eksterior, interior, kaki-kaki. Contoh misalnya kayak ini bodinya ini pernah nabrak nggak? Pernah dicat yang di bagian mana? Dicatnya kenapa? Sedetail itu ya? Iya. Terus mobil ini pernah banjir nggak? Terus kaki-kakinya ini oke nggak? In terms of electricity-nya ini gimana? Jadi kita ngecekin semuanya. Meskipun kita juga sampai invest. Contoh misalnya kayak spurring balancing. Jadi semua mobil itu meskipun ini kita spurring balancing dulu gitu. Jadi tadi Bapak bilang semuanya diperiksa dulu. Kan informasi baik tuh Pak, diperiksa pasti kan detail kan. Bapak bilang tadi sampai urusan cat aja diperiksa. Kan artinya setelah dikumpulin informasi banyak nih buat calon pembeli, buat mereka tahu kondisi mobilnya kan. Mereka dapat info itu dari mana Pak? Nah, jadi setelah di general check up itu kita terbitin barcode. Barcode itu yang kita tempel di setiap mobilnya. Jadi orang kalau mau ngecek itu dia bisa, inti katanya nggak usah tanya si penjualnya, mereka langsung scan barcode-nya. Oh, scan pakai HP, pakai smartphone. Jadi ntar muncul semua tuh datanya. Muncul semua. Jadi itu salah satu benefit yang pertama, kondisi mobil itu bisa kelihatan transparan tuh Pak ya. Betul. Kalau beli mobil itu deh. Terus apa lagi Pak? Maksudku everybody loves free lunch gitu Pak. Yang bisa mereka dapatkan benefit apa lagi ya? Selain tadi kondisi mobil memang hal yang terpenting memang kondisi mobil ya. Kan banyak, maksudnya apa ya, kalau kita tuh kan jualannya ya inti katanya apa adanya. Kalau memang pernah dicat ya kita ngomong pernah dicat. Kalau memang mobil ininya rusak ya ini rusak gitu. Tapi yang selalu kita coba jaga itu inti katanya gini,
Orang beli mobil, contoh mobil bekas ya. Orang beli mobil bekas itu kan kadang-kadang kondisi selalu ada aja. Kalau mau cepet jualan, ya udah kita jualan. Misalnya ada satu malfunction, ya udah kita jualan keadaannya kayak gitu aja gitu. Karena untuk ngeberesin malfunction itu kita perlu spare part kan. Kadang-kadang spare part kan kita juga nggak langsung ada ya? Nggak langsung ada, kadang bisa 2 minggu, 3 minggu gitu. Nah, kan kalau 2-3 minggu itu buat kita penjual kan sayang gitu. Kan kita maunya itu ya jual, nggak usah harganya tinggi-tinggi, yang penting harganya bersaing aja, yang penting masuk cepet jualannya kan. Oke, tadi kan pas aku datang nih Pak, pas aku mau masuk ke showroom TDA, di depan di layar LED itu ada tulisan free warranty 2 years, tuh maksudnya apa Pak? Oh iya, kita juga kasih mobil itu service package. Service package itu kayak ganti oli, wiper, segala macam itu udah termasuk. Jadi cuma isi bensin aja. Yang nggak termasuk itu cuma 2, ban sama aki. Tapi pertanyaanku ini Pak, emang mobil baru butuh dan perlu Pak untuk diservis sesering itu Pak? Mobil baru juga kadang-kadang juga sering trouble. Oke. Sering, maksudnya kita kan asumsi mobil baru nggak rusak gitu. Tapi nggak juga. Kita kan kita jalanin ini mobil baru tuh juga ada trouble-nya juga. Oke. Mobil baru ada trouble-nya juga. Bapak banyak ngomong, cerita, tadi setiap mobil sebelum masuk showroom harus ke bengkel dulu, terus ada benefit banyak yang didapat sama customer TDA. Semua yang dikerjain itu kan butuh human resource Pak, mekanik di bengkel contohnya, terus juga mungkin perlu cost untuk transportasi. Berarti beli mobil TDA mahal dong Pak? Sebenarnya enggak. Enggak? Harga kita TDA itu sangat-sangat bersaing. Artinya cost-nya tinggi dong Pak. Gimana cara Bapak untuk menghandle akalinnya tuh gimana Pak biar tetap bukan cuma sekedar survive tapi ya emang growth gitu? Bagaimana cara kita bisa menjual dengan harga yang sangat bersaing? Sebenarnya challenges-nya itu adalah di situ. Karena marginnya dikurangin dengan services yang ada, cost-nya tinggi. Untuk cara keluarnya adalah penjualan yang lebih. Oke. Karena orang percaya harganya pun bersaing, servicesnya bagus, ya ekspektasinya adalah penjualan yang lebih. Oke. Jadi kesimpulannya itu, teman-teman, kenapa harus TDA, kenapa why TDA? Begitu banyak benefit yang didapatkan oleh customer, mulai dari hal free towing service, pemeriksaan kondisi mobil, jadi mobil yang didapat customer itu dalam kondisi sesuai dengan pemeriksaan, transparan dan ready to go. Yang ketiga juga, setiap mobil yang ada di TDA itu tadi diibaratkan Pak Oli seperti hotel bintang 5. Jadi nggak cuma sekedar jual beli, jadi feel experience-nya yang didapatkan seperti menginap di hotel bintang 5. Betul Pak ya? Betul. Jadi beli mobil di mana Pak? Di TDA. Jadi beli mobil hanya di TDA Luxury Toys, tempat bagi yang berani bermimpi dan berani mewujudkan mimpi. Sampai jumpa.